Bang Ina Ambon no comment, karyawannya hamil diminta resign. Diana Deborah Persulesi alias Diana, mantan Customer Service atau CS dalam persidangan, menguak nasib pekerja perempuan di PT Bang Ina Perdana Tbk Cabang Ambon dibatasi ketika mengandung dan mempersiapkan persalinan. Diana diadili di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan penggelapan dana nasabah senilai lebih dari 336 juta dalam kurun waktu 2022 yang sementara masih terus diproses di meja hijau. Pada 2023, Diana resmi mengundurkan diri saat dirinya tengah mengandung. Sementara kasus penggelapan uang nasabah baru diketahui ketika salah seorang nasabah melaporkan dananya hilang dan pada Juli 2024 lalu, pihak Bank Ina lakukan pengecekan lanjut dan diketahui pelaku. Dalam keterangan di persidangan, terdakwa Diana mengakui bahwa keputusan mengundurkan diri bukan keinginannya, melainkan permintaan dari perusahaan karena dirinya tengah hamil dan bersiap melahirkan. Upaya konfirmasi langkah ini telah dilakukan tribunambon.com hingga hadir di kantor Bank Ina beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, pada Senin 30 Maret 2026, namun pihak kantor enggan memberikan keterangan lanjut. Sementara melalui upaya lainnya, tribunambon.com telah mengupayakan mencari kontak yang dapat dihubungi, namun hingga kini Selasa 31 Maret 2026 tak kunjung ditemukan. Tentu keterangan dari Diana Deborah Persulesi membuka diskursus lebih luas mengenai perlindungan hak pekerja perempuan di lingkungan kerja, khususnya terkait kehamilan dan kebijakan perusahaan. Kasus ini hingga kini telah ada banyak regulasi yang diatur, bahkan regulasi terbaru menekankan seorang ibu bisa cuti melahirkan sampai 6 bulan. Hal ini sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang telah menekan saat masa Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2024. UU KIA yang disahkan DPR itu mengatur hak dan kewajiban ibu pekerja yang melahirkan. Dalam aturan tertulis, ibu hamil berhak cuti melahirkan selama 3 bulan yang bersifat wajib diberikan oleh pemberi pekerja. Namun dalam kondisi khusus seperti misalnya, ibu atau anak memiliki masalah kondisi kesehatan usai melahirkan sebagaimana keterangan dokter, maka ibu berhak mendapatkan tambahan 3 bulan cuti menjadi total 6 bulan. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap ibu yang berhak bekerja mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kebidanan dan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran, kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi, serta melakukan laktasi selama waktu kerja. Waktu yang cukup dalam hal ini diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan atau akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. Sebagai pemberi kerja, tentu saja ketentuan ini juga melekat pada badan usaha agar dapat mengakomodir setiap hak ibu yang bekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 di mana cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. Adanya kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan cuti tentu saja berdampak ke pelaksanaan pemberian upah. Dalam hal ini ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 2024 telah mengatur secara rinci kewajiban yang diharuskan di mana setiap ibu yang melaksanakan cuti melahirkan dan waktu istirahat jika mengalami keguguran tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya. Selain itu, terkait dengan pemberian upah bagi ibu yang sedang menggunakan hak cuti melahirkan, secara spesifik pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2024 telah mengatur pemberian upah dengan ketentuan secara penuh untuk 3 bulan pertama, secara penuh untuk bulan keempat, dan 75% untuk bulan kelima dan keenam.
Hak pekerja perempuan di Indonesia tetap dilindungi juga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, apakah penerapan telah dilakukan oleh perusahaan Bank Ina hingga kini? Upaya menjawab konfirmasi tentu sangat diharapkan. Regulasi di atas itu pula menegaskan bagaimana hak pekerja perempuan untuk mengandung dan melahirkan sebagaimana kodratnya dapat dihargai oleh negara beserta perusahaan yang ada di Republik Indonesia.